Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di tempat-tempat di kampung-kampung dia buang air di sebelah sana, kita lagi mandi-mandi sebelah sini, kali sebelah ini, tiba-tiba jalan tuh. Nah jadi ya kayak begitu. Tapi itu kebiasaan dulu. Sehingga pernah waktu Indonesia sudah mulai memperkenalkan namanya WC, WC itu lebih baik, di mana sendiri-sendiri sekat. Ternyata orang dibangun sekat, orang nggak berak di situ juga, tetapi berak di kali. Kenapa di kali bisa ngobrol, Franky? Iya, tapi ini juga satu hal yang mesti diajarkan. Kalau buang air itu ada batasannya, Franky. Nggak boleh lebih dari 2 menit, 10 menit. Dokter, kalau makan biasanya sampai kenyang apa nggak sih, dok? Ya, sebenarnya nggak boleh, Franky. Nggak boleh sampai kenyang, karena gini, kalau makan udah kekenyangan itu udah rasa nikmatnya udah berkurang. Nah, sebenarnya nikmat makan itu pada waktu kita mulai makan dan pada waktu di puncaknya, kemudian sebelum nikmatnya hilang ya mesti stop. Karena kenapa? Habis begitu kan kita masih ingat enaknya, tapi kalau makan sampai kekenyangan bisa muntah, Franky. Setuju, dok, setuju banget. Makanya saya tuh kasih gambaran gini, dok. Saya tanya sama si Ilham. Ilham biasa kita sorot dulu dia. Saya tanya sama dia, Ham, durian suka nggak? Dia bilang, dokter dia suka kan durian kan? Suka, dia bilang. Terus saya tanya sama kamu, sama dia, kalau kamu saya kasih duren 10 duren, makan sekaligus, nggak sanggup deh, dok. Padahal itu duren tuh makanan yang dia suka. Nah, saya analogikan gini dengan kerjaan ya, jangankan kerjaan, makanan yang dia suka aja kalau dihajar makan sekaligus 10 duren nih, dok, bukan 10 biji kayak gini. Sampai istilahnya enak deh, apalagi kerjaan, dok. Makanya saya bilang sama dia, kerjaan jangan pernah ditumpuk supaya nggak jadi enak. Nah, karena yang tadi dokter Jaya tuh benar banget, makanan yang enak aja hilang nikmatnya, dok ya. Iya. Kalau sampai kekenyangan. Nah, sebenarnya itu makanan tuh, dok, kalau kita makan kan, kemarin kita ngobrol tuh, dok, masalah yang kolonoskopi itu, kanker kolon ya, dok ya. Dari sini masuk ke kerongkongan, cemplungin masuk ke lambung. Ya. Lambung dokter bilang bisa berapa liter, dok? 1 liter 1 liter. 1 liter bisa makan 1 kilo tuh di situ. 1 kilo kan, dok ya? Iya, tapi di situ mengendotnya 6 jam, Franky. Nah kalau lebih dari itu keluar. Kalau kita kasih 2 liter nyampe sini kali, dok ya. Luber. Nah, ini, dok, kita kan punya rutinitas nabung. Nabung pagi hari, dok. Alias kita ke WC, BAB di pagi hari. Sebenarnya kalau BAB tuh yang apa? Saya nggak tahu disebutnya normal ataupun yang biasanya ataupun yang bagus itu. Gimana sih, dok? Tiap hari kah? Dan jam berapa atau bebas jamnya? Begini, sebenarnya kalau namanya toilet training itu sebenarnya yang paling bagus pagi hari, Franky. Karena gini, proses dari mulai mulut sampai ke bawah itu kalau yang normal sekitar 12 jam. Mulut sampai ke bawah 12 sampai ke anus. Jadi kalau di sini dia yang paling lama tuh di lambung sekitar 6 jam. Habis itu diproses cepat terus kemudian di bawah. Jadi sebenarnya yang kemarin dimakan itu ya sampai jam 12 malam ya. Itu pagi-pagi tuh udah ada sisanya. Jadi sebenarnya yang paling bagus tuh pagi-pagi. Begitu bangun, minum air. Karena minum itu merangsang supaya peristaltik itu langsung bekerja tuh. Kedorong. Dan itu dia udah sampai di bagian bawah itu sebenarnya. Nah, yang bagian yang nampung paling akhir, di paling ujung itu adalah rektum namanya. Rektum. Nah, rektum itu sebenarnya udah penuh. Jadi kalau kita minum terus dia rada mules, kedorong. Nah, di situ ada 2, Franky. Yang di sebelah atas itu neken ke bawah, yang di bagian paling bawah di anusnya tuh kebuka.
Jadi ada yang neken supaya dorong ke bawah, yang bawah kebuka, baru nyeplos lah keluar. Jadi itu sebenarnya harus dididik, Frankie. Dididik, dibiasakan dari sejak kecil, bangun, mandi pagi, suruh nongkrong, mau berak apa enggak harus nongkrong sebenarnya. Tadi dokter bilang minum dulu. Iya. Untuk lebih memperlancar, Dok. Iya. Minumnya, Dok? Segelas lah. Segelas aja. Ada cerita, Dok. Apa? Minum pagi-pagi katanya langsung 2 liter air, Dok. Waduh, Kembung kali, Dok, ya kalau bilas pagi-pagi. itu namanya, bukan minum. Diglonggong, Dok. Beneran loh, saya lupa, tapi saya baca atau saya nonton di mana ya, tapi pokoknya dia kasih tahu pagi-pagi harus kita minum 2 liter air. Ya sebenarnya ada yang bisa lebih cepat dari itu, Frankie. Buat beberapa orang ya, dan itu memang efeknya lebih ini kalau minum kopi, Frankie. Makanya orang minum kopi pagi-pagi, bangun pagi minum kopi, langsung mules tuh, Frankie. Kalau saya, Karena ya itu kopi itu punya efek untuk mempercepat peristaltik. lebih aktif, Dok, ya. Iya. Kalau saya punya kebiasaan minum susu. Tapi kalau agak sulit BAB, saya minum susu saya tambah. Biasanya 1 gelas jadi 2 gelas. Ya pokoknya isinya air tuh bisa. Itu kan ada airnya. Jadi setiap hari yang bagus tuh tiap hari dan pagi. Nah sekarang masalahnya gini, kadang-kadang ada orang itu tidak dibiasakan pagi. Jadi artinya kan sebenarnya dia sisa-sisanya tuh udah numpuk di bawah. Karena dia nggak buang air di rumah, dia pergi sekolah atau pergi kantor kan di sana tuh kan nggak selalu luasa, Frankie. Kalau pas di sekolah, ya dia mesti tahan dong karena pelajaran kan. Begitu istirahat atau apa kadang-kadang, aduh di sekolah ini nih WC-nya kotor. Dia nggak mau. Ada beberapa orang yang nggak bisa berak di luar rumah. Nah itu ditunda. Jadi sebenarnya dia udah mau itu, tapi dia nggak mau itu. Yang jadi masalah juga kalau anak-anak SD kenapa? Itu begitu dia mau buang air, dia nggak bisa cebok, Frankie. Wah. Nah itu kan satu masalah. Dia ngomong sama guru pasti nggak enak, sungkan atau apa, dan nggak mungkin ada yang ini. Nah itu kadang ditahan. Nah ditahan tuh dia ngumpul di bawah. Lama-lama tuh rektum itu anus paling bawah tuh melebar karena isinya udah penuh. Nggak kuat nahan. Atau ada yang nggak kuat nahan, akhirnya jadi buang air kecepirit, kebuang air tanpa dia sadar dia keluar. Itu satu. Yang kedua, karena lama-lama di situ kan tugasnya usus besar apa? Nyerap air kan? Kering. Dia serap air, lama-lama kering dong airnya. Akhirnya itu jadi kayak perop, Frankie. Perop keras. Nah begitu sampai di rumah, begitu buang air mesti ditekan sampai mukanya merah-merah, Frankie. Dulu saya pengalaman ya. Kalau itu udah nggak dibiasakan pagi gitu, salah satu dari keluarga saya masih kecil, anaknya masih 2-3 tahun, sampai untuk buang air itu sampai kenegen dan itu jadi sakit, Frankie. Itu bisa lecet, Dok. Nah, dan bukan semua nggak bisa keluar, dia nggak bisa berak karena itu ada prop di bawah. Akhirnya terpaksa apa? Dikorek, Frankie. Kalau pakai ada sumpit, pakai sumpit dikorek. Ada yang kadang-kadang kalau nggak punya sumpit itu apa? Kunyit diraut, dibuang bagian luarnya tuh disodok, dikeluarin propnya keluar baru dia bisa buang air. Dan itu sekali buang air banyak sekali. Saya sih termasuk orang yang nggak gampang untuk BAB di tempat baru, Dok. Nah itu dia masalahnya. Nah tetapi kan kalau misalnya udah kebiasaan setiap pagi buang air, mau apa nggak mau, misalnya dia coba nongkrong di tempat di WC, habis nongkrong nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau begitu dia merasa dia mau buang air, nggak boleh ditahan, itu prinsipnya. Ya, terutama kalau WC tadi dokter bilang jorok, wah kotor. Itu begitu kita masuk ke WC, langsung kayaknya udah nggak jadi. Dia balik lagi ke atas lagi. Udah nggak berasa pengen BAB, Dok. Nah, tetapi masalahnya tuh itu ada masalah. Tadi kan kalau dia buang airnya seperti itu, jadi artinya buang air tidak teratur. Lama-lama buang airnya, tinjanya pun berubah, nggak seperti tinja. Tinja itu sebenarnya konsistensinya tuh lunak, besarnya segitulah. Tetapi kalau dia udah namanya nggak bisa buang air seperti itu udah namanya termasuk sembelit, Frankie. Tinja yang bagus itu bentuknya seperti kulit kue sus. Kue sus kan begitu, terus ada ujungnya dikit. Atau seperti sosis. Ya, dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Dua-duanya oke, masih ada bentuknya. Masih berbentuk. Tapi kalau bentuknya udah perintil-perintil tuh seperti
bulat-bulat seperti tai kambing itu bulat-bulat. Itu udah termasuk sembelit, Franky. Artinya dia udah kelamaan di situ. Atau seperti kopi luwak, Dok. Ya, atau seperti kalau udah kelentung gitu loh. Tapi kalau dia udah bentuknya nggak berbentuk, mencair, itu udah termasuk diare. Jadi selama dia harus berbentuk setengah padat tuh, Dok ya? Ya, setengah padat lah. Itu masih bagus. Warnanya ke kuning-kuning coklat gitu lah. Seperti duren, Dok. Ini yang makan duren nih harus kebayangin bisa nggak jadi doyan makan duren nih, Dok. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nah, Dok, jadi si tinja tadi kan dokter bilang ada yang jadi prop. Ngegantung sebelum keluar dari rektum anus itu, Dok ya. Iya, jadi di rektum dia jadi seperti kayak tutup botol begitu. Kan kayak sekarang tuh ada obat, Dok. Disodomi gitu, Dok, dipencet. Oh, itu bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya kayak gitu sampai dia udah ngedan pun nggak bisa, kadang-kadang mesti masuk ke rumah sakit. Atau pakai bidet, Dok. Oh. Nah, kalau kan gini, Dok, ini kebetulan saya mau nanya sama dokter. Masalah tadi anak kecil kan nggak bisa cebok. Saya jujur aja kalau misalkan ketemu WC kotor nggak bisa. Makanya saya kalau ke hotel sih masih bisa karena hotel biasanya bagus, bersih. Kan ada beberapa tipikal cebok. Cebok kering, cebok basah. Ya, kalau di bahasa Malaysia tuh tandas. Tandas tuh WC, Dok. Jadi tandas kering, tandas basah. Nah, ini menurut dokter pengaruh nggak, Dok? Atau hanya faktor kebiasaan? Oh, pengaruh, Franky. Orang Indonesia kalau pergi ke Eropa, aduh setengah mati, Franky. Mereka nggak ada air ya kan? Ke Jepang juga, Dok. Nggak ada air, itu susah setengah mati. Karena kenapa? Kita biasa bersih kan, habis begitu dicebok. Tapi juga sebenarnya kalau menurut saya sih, yang namanya bidet tuh nggak bagus, Franky. Bidet. Oke, kalau kita ini terus kita pencet terus keluarkan air tuh dari belakang kan dia tuh tiba-tiba keluar. Oh, bidet yang built-in di klosetnya. Dia keluar begitu, semprot. Nah, semprotnya itu udah pasti dari belakang ke depan. Kan waktu itu kita pernah bahas. Ya. Buat perempuan bahaya karena disemprot dari belakang ke depan, dia masuk tuh kotorannya ke vagina. Kecuali laki-laki lah ya. Infeksi. Jadi kalau menurut saya itu nggak bagus. Jadi yang lebih bagus semprot, yang bidet semprotan yang model kayak di Indonesia gitu kan, Dok ya. Nah, sebenarnya bidet itu yang semprotan itu apa gunanya? Karena ini bagian anus ini. Anus itu ya kalau dilihat itu anus bentuknya seperti gini. Ya. Seperti tangan begini nih. Ada lubang, tapi terus jadi kemana ada keriput. Tapi kalau dia ditekan nih sebenarnya anus, dia akan ngebuka, Franky. Nah, jadi kalau disemprot gitu, dia ada rangsangan, dia terbuka. Nah, itu yang saya bilang. Kapan orang buang air besar BAB, bagian atas neken ke bawah, yang bagian cincin yang bawah itu ngebuka, baru orang bisa buang air. Oh, kayak injection plastik molding itu, Dok ya. Ya. Nah, makanya semprotan dari luar itu akan berangsang ini dia ngebuka, ditambah tekanan dari atas keluar dia. Itu bisa membantu. Jadi kalau ada prop, tapi kalau propnya udah keras banget nggak bisa, Franky. Nah, kadang-kadang kalau nggak bisa, sekarang masalah anak kecil kan tadi saya bilang disodok dari luar sama apalah, pokoknya benda-benda yang tidak tajam ya. Coba dikeluar, kalau propnya keluar kemudian bisa buang air. Tapi masalah kalau orang dewasa gimana? Dan kebetulan di situ tidak ada barang-barang apa yang bisa dipakai. Kadang-kadang buat beberapa orang dia urut-urut. Waduh. Atau kadang-kadang tinyanya dikorek sama tangan sendiri, Franky. Dikorek, dikeluar propnya baru dia bisa buang air. Nah, itulah resiko kalau dia tidak membiasakan buang air di pagi hari. Nah, yang tadi dokter sebut itu yang disebut definisinya apa, Dok? Sembelit. Sembelit itu artinya sembelit kalau dalam bahasa itu konstipasi. Kalau kedokteran ini konstipasi itu sembelit. Sembelit itu ada definisinya, Franky. Orang tuh buang air tapi harus pakai usaha. Jadi, harus ngeden. Harus niat, Dok. Nah, kadang-kadang sampai mukanya merah gitu. Jadi kalau orang di WC sampai muka merah itu. Jadi dia mesti perlu usaha. Dan kalau orangnya udah tua nih, Franky ini, dia udah ada penyakit jantung koroner, itu bisa mati mendadak waktu buang air, Franky. Nah, itu salah satu bahayanya loh. Itu bahaya. Gini, Dok. Ada satu kali saya sedang di WC di toilet lagi mau BAB, tahu-tahu ngerasain badan tambah dingin, dan kayak rasa hampir mau pingsan. Mau kolaps bisa. Itu kenapa, Dok? Enggak, karena bukan seperti itu ya? Enggak, tapi itu ya gini. Pada waktu kita ngadain gitu, usaha tuh ditarik ini ke situ. Jadi
bagian organ lain yang di dalam kekurangan darah, Frankie. Makanya kalau orang ada jantung koroner kan memang udah rada menyempit. Dia tekanan gitu, dia buang air begitu, dia bisa makin. Jadi itu terjadi karena kita fokus semua ke bawah situ. Makanya salah satu yang dikasih tahu tuh kalau orang sakit jantung jangan ngeden. Nggak boleh ngeden. Kalau ngeden bahaya, bisa kolaps. Jadi organ-organ lain kekurangan oksigen. Ya, nah itu satu. Yang kedua juga masalahnya kalau ngeden, dia ketekan-tekan di bagian bawah itu banyak pembuluh darah, vena, pembuluh balik. Ketekan lama-lama pembuluh darahnya tuh ketekan, ada bendungan. Kamu tahu kalau jalan itu misalnya kali kita kalau ada batu-batu banyak kan bisa terbendung, kan bisa banjir. Iya. Nah, itu yang terjadi lama-lama terjadi pembendungan dari pembuluh darah vena, pembuluh balik, lama-lama jadi seperti tumor, tapi itu tumor itu pembuluh darah sebenarnya. Nah, akhirnya jadi yang namanya wasir. Wasir itu adalah pembuluh darah balik di daerah anus, itu yang melebar gara-gara keseringan buang air yang keras begitu. Nah, Dok, kalau misalnya kita, yang tadi termasuk sembelit nggak sih, Dok? Yang tadi saya bilang tuh sampai hampir mau pingsan gitu. Ya, nah sembelit tuh ada ini. Kalau misalnya kamu definisinya susah buang air, mesti pakai usaha gitu, Dok ya. Usaha. Terus kemudian dia itu dari satu, dia harus usaha. Jadi nggak gampang untuk buang air. Buang airnya jadi keras itu. Tapi juga termasuk yang kalau misalnya orang buang airnya jarang, tidak teratur atau jarang, misalnya yang normal itu 1 minggu tuh minimal 3 kali, Frankie. 1 minggu 3 kali. Jadi setiap 2 hari sekali minimal. Dengan catatan dia makan tiap hari ini, Dok ya. Tapi kalau dia kurang dari itu, udah termasuk sembelit. Kurang dari 3 kali dalam seminggu. Jadi tapi makanya kalau orang setiap hari buang air itu udah pasti nggak sembelit kan. Tapi kalau lebih dari 2 hari itu udah termasuk sembelit pergi. Jadi sebenarnya kalau kita makan kan nih, Dok ya, kita makan nasi 1 piring. Tambahin lagi kita makan daging 200 gram lah. Steak itu, Dok. Ya. Tambahin lagi macam-macam. Ternyata yang keluarnya kan paling 100 gram kali, Dok ya. Iya, sedikit. Tinja tuh berapa gram sih, Dok? Pernah nimbang nggak, Dok? Nggak sampai. Nggak, tergantung makannya apa. Kalau serat banyak ya dia banyak, Frank. Oh, si Miko tuh sampai banyak banget sih tiap hari itu dia. Ya itu bagus. Kalau mereka kan nggak punya aturan itu, nggak ada istilah namanya malu segala macam. Jadi yang sebenarnya yang jadi masalah gini, orang kalau misalnya sampai susah buang air, sembelit, itu biasanya karena itu kebawa dari kecil. Dia tidak dibiasakan buang air setiap hari, setiap pagi. Itu satu. Yang kedua, bisa aja dia trauma. Karena saban kali dia buang air, orang tuanya atau pengasuhnya itu selalu marah-marah. Biasa kan kalau namanya cebokin anak kecil kan bukan suatu yang enak, kadang-kadang mereka geli atau apa gitu kan. Jadi anak itu trauma, dia merasa aduh gitu. Belum lagi kalau di sekolah, kalau gue buang air, guru gue gimana gitu loh. Nah, padahal itu kan masalah itu tidak terjadi kalau dia udah buang air waktu di rumah. Betul nggak? Betul. Nah, jadi ada fase di mana dia terbiasa menunda karena takut, karena malu, merasa tidak nyaman dan segala macam, jadi ditunda. Karena ditunda, yang itu di bawah tuh langsung kram lah. Jadi nggak bisa keluar, karena kan untuk bisa buang air kan harus diizinkan di sini. Diizinkan baru ininya kebuka, baru bisa buang air kan. Jadi sembelit itu sebenarnya bukan penyakit, Dok ya. Bukan, tapi kebiasaan, kondisi. Kebiasaan. Ya? Kebiasaan. Yang terjadi karena kebiasaan. Ya, kebiasaan menyebabkan kondisi sembelit. Dan itu karena latihan yang salah ya, Dok ya. Ya, dan satu sebenarnya harus dididik anak bahwa yang namanya buang air itu nggak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda. Kalau mau buang air bilang. Jadi kalau anak misalnya lagi pergi ke restoran habis makan tiba-tiba, "Ma, mau ke belakang, Ma, mau pup." Ya jangan dimarahin. Kalau dimarahin nanti dia berusaha nahan. Nah kalau dia nahan lama-lama dikumpul di bawah tuh. Nah itu yang jadi prop segala macam. Tapi dokter ngomong-ngomong nih, tahu toilet Romawi? Enggak. Toilet Romawi, Dok. Orang ngejejer, Dok. Nggak ada sekat. Lo enak lah. Bisa keluar apa tuh, Dok? Loh, enggak, ini begini, Frankie. Indonesia juga ya begitu kan. Kalau di kampung itu kan di pinggir kali. Kalau di kampung di balong. Ya, di balong. Atau kan di pinggir kali. Bahkan waktu zaman saya masih kecil, itu masih biasa tuh orang buang air di depan rumah, di got. Air jalan tuh, Dok.
Hah? Air jalan. Nah, Tapi di got, tapi kan biasa kalau banjir, ya ya, tamu nggak diundang datang ke rumah, Frankie. ada lele, ada kue pisang. Jadi ya seperti itu. Nah, kebayang nggak kalau orang-orang yang biasanya di tempat-tempat di kampung-kampung dia buang air di sebelah sana, kita lagi mandi-mandi sebelah sini, kali sebelah ini, tiba-tiba jalan tuh. Nah, jadi ya kayak begitu. Tapi itu kebiasaan dulu. Sehingga pernah waktu Indonesia sudah mulai memperkenalkan namanya WC, WC itu lebih baik, di mana sendiri-sendiri sekat. Ternyata orang dibangun sekat, orang nggak berak di situ juga, tetapi berak di kali. Kenapa di kali bisa ngobrol, Franky? Iya, tapi ini juga satu hal yang mesti diajarkan. Kalau buang air itu ada batasannya, Franky. Nggak boleh lebih dari 2 menit, 10 menit. Jadi, nah sekarang masalahnya begini. Ini tadi kan itu normal. Itu adalah kondisi yang fisiologis. Semua orang tuh selama kita makan ya mestinya kita buang air. Nah, tapi kan ada beberapa kondisi tuh bikin orang jadi nggak buang air, jadi sembelit. Tapi itu punya efek jadinya. Ya saya mau nanya sama dokter gini, Dok. Kalau dia seminggu 3 kali, dia nggak masih normal nih, Dok. Artinya tidak masalah lah ya. Ya. Tapi kan artinya kan 2 hari sekali nih, Dok. Ya. 2 hari sekali yang dia makan itu kan lebih daripada 1 kilo tentunya, Dok. Ya. Dia keluarin cuman 200 gram paling kan kira-kira, Dok ya. 800 gramnya kemana? Ini diserap. Masuk ke badan. Iya, itu kan setiap kali yang kita makan kan ada zat-zat gizinya, itu diserap semua. Itu yang bikin kita tambah gede, tambah gemuk. Nah, satu masalahnya di usus besar itu, usus besar di kolon, itu adalah area untuk nyerapin air. Jadi makin lama di situ, itu kan sebenarnya bahan beracun yang nggak boleh kontak lama-lama dengan di anus, di kolon. Kalau dia lama-lama kan di situ kan nggak bagus, kontak dengan bahan yang sudah beracun dan segala macam. Dan satu lagi, airnya diserap banyak-banyak sehingga airnya jadi keras. Tapi dokter tahu nggak ada buah-buahan nih, Dok, yang memang akhirnya membuat kita seperti sembelit. Ya, Salak, makanya, Dok. salak. Tahu, Dok? Ya? Sebenarnya pisang termasuk pisang. Yang kalau yang memperlancar itu ada pepaya memperlancar. Oh, tuh pisang sama pepaya tabrakan tuh ya. Tabrakan, rada-rada. Tapi kalau pisang kan orang nggak makan banyak-banyak masalahnya. Jadi Nggak kalau terlalu. salak itu udah pasti itu, Dok ya. Ya, apalagi kalau bijinya ikut dimakan, Franky. Oh, ada, Dok. Kalau pas puasa tuh ada orang jualan biji salak. Kolak biji salak. Tapi itu dari terigu, Franky. Gluten tuh, Franky. Gluten. Iya, jadi saya biasanya gini, kalau habis makan salak tuh, Dok, pasti dah BAB-nya susah. Ya, tapi makanya salak tuh harus diimbangin dengan yang lain. Nah, makanya Bukan bawa sekarang temen, Dok. Hah? Bukan ajak teman kalau makan salak. Enggak, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama tuh orang kurang minum. Kalau minumnya aja kurang, kadar di dalam ususnya itu emang udah kurang air, lebih lagi diserap lagi, nah itu jadi sumber sembelit. Tapi minum saya tegasin dulu yang tadi dokter ngomong ya, bukan 2 liter pagi satu kali minum 2 liter pagi-pagi, cukup 1 gelas, Dok ya. Ya. 1 gelas, tapi selama 1 hari minimal 2 liter gitu. Ya. Nah, itu minum harus cukup. Yang kedua tuh makanan berserat, Franky. Serat itu kebanyakan nggak bisa diserap sama badan. Jadi kalau dia makan itu serat, dia keluarnya serat. Nah, serat itu akan membentuk supaya masanya itu tetap ada volumenya, Franky. Makanya itu akan menjamin bahwa kita punya buang air jadi lancar. Makanan berserat itu ada di mana? Buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan satu lagi, semua kacang-kacangan, Franky. Kacang-kacangan. Jadi segala macam kacang itu. Terus biji-bijian. Biji-bijian kan ada orang itu makan jali. Ada kan? Jali. Jadi emang masih ada yang jual, Dok? Quinoa. Ada. Serius? Di supermarket ada. Bisa dibeli dan dimasak gitu. Itu makanan yang nggak enak tapi kadang-kadang ngangenin tuh kalau udah lama nggak makan tuh, Dok. Yang direbus doang kan, Dok, kayak jadi bubur jali kan? Iya. Masih ada yang jual. Sekarang malah jenisnya macam-macam. Ada jali, ada barley, ada quinoa, terus ada apa macam-macam biji itu sekarang ada di supermarket. Biji barley segala macam gitu ya. Nah, kalau kita makan, katanya nih, Dok, kan ada satu iklan supaya nasi lebih pulen, dikasih agar-agar. Nah, agar-agar tuh
gitunya seratnya banyak sekali. Nah, tapi kan kita nggak ngelihat serat tuh dok ya. Oh enggak, karena serat itu belum tentu kelihatan. Tapi kalau agar-agar memang betul salah satu cara untuk ngobatin itu adalah dengan makan agar. Oh. Sebagian agar itu nggak bisa dicerna sehingga dia akan keluar, sehingga bentuknya jadi bagus, nggak kering. Oh, jadi kita yang rajin makan agar itu nggak masalah ya? Iya, bagus malah. Cuman makan agar ditambah lagi dikasihnya apa dok? Susu. Nah, tapi sekarang pertanyaan saya gini, kamu tahu nggak agar dibuat dari apa? Dari katanya nih dok ya, saya nggak tahu buatnya benar-benar dari rumput laut. Nah, Kan rumput laut yang mana? Pernah tahu nggak rumput laut dimakan? Itu kan makanan Jepang. Loh, Seaweed. Bu, seaweed itu yang hijau. Ah. Tapi kan kalau kita ke supermarket tuh ada orang yang jual seperti kayak akar-akaran gitu, warnanya putih bening. Hmm. Itu rumput laut yang kadang dipotong terus dikasih sirup itu dimakan. Iya. Yang bentuknya kayak Yang cabang-cabang. agar-agar itu dari gituan. Iya, dari gitu Terus tuh. Jadi digerus. dari ganggang atau ganggang kan dulu pernah inget ya, ganggang. Ganggang itu termasuk rumput laut yang warnanya merah. Kalau di Jakarta ganggangnya sempit dok. Ganggang MHT itu. Ganggang FHT. Terus gimana dok? Iya, itu ganggang. Dari ganggang itu dibikin bubuk. Nah, bubuknya itu kalau dikasih air dimasak tuh jadi agar. Iya itu aneh ya. Tapi sekarang tuh ada yang namanya seperti agar gitu yang bentuknya lebih keras, lebih kenyal, namanya konnyaku. Tahu nggak konnyaku? Konyak. Kolingko. Wah, kolingko lain itu di restoran Chinese kan. Kalau yang itu ada konnyaku. Konnyaku itu dibikin seperti kayak agar tapi dia lebih kenyal, lebih keras. Sama aja sih. Tapi itu sejenis itu. Tapi kalau konnyaku itu bukan dari rumput laut. Nah, jadi kan kita bahas ini dok, makanan yang bisa bikin sembelit, makanan yang bisa menetralkan sembelit nih dok. Ya. Yang bikin sembelit kayak tadi salak, pisang, Ya. terus apa lagi dok? Ya biji salak tadi. Biji salak. Terus ya beberapa makanan lainnya. Jadi dok, pokoknya ya. prinsipnya gini, kalau mau makanan yang anti sembelit adalah makanan yang airnya banyak. Nah, Misalnya yang airnya banyak apa? Melon, cincau. cincau gitu. Cincau itu kan isinya serat, Frankie. Cincau tuh enak tuh dok. Iya. Cincau hitam kayak, cincau hijau kayak, dua-duanya enak tuh. Cuman beda. Cincau hitam dari apa nih? Akar. Oh dari akar ya. Kalau cincau hijau kan dari daun nih dok ya. Daun. Nah, Daun itu cincau. buat mencegah Lancar. sembelit ya, Iya. anti sembelit lah ya. Nah, sekarang kayak mana itu kan itu yang menyebabkan. Tapi ada lagi yang bisa bikin sembelit apa? Stres, Frankie. Oh jadi selain makanan, kondisi kepala kita nih dok, otak kita bisa mempengaruhi Iya. kelancaran BAB kita. Stres, apalagi alkohol juga bisa, Frankie. Alkohol. Oh. Jadi nah, sembelit itu, tapi satu lagi tadi kan faktor perilaku, kebiasaan menunda buang air. Tidak biasa buang air di pagi hari itu salah satu penyebabnya. Jadi itu yang harus dihindari. Nah, sekarang masalahnya kalau dia sembelit itu apa efeknya? Itu. Tapi sebelum bahas efek sembelit, saya mau tahu dulu dok, mamanya Shinchan tuh termasuk sembelit yang mana? Dia bisa 1 minggu, 2 minggu nggak buang air, Frankie. Makanya salah satu akibatnya gara-gara kalau dia lagi sembelit dia jadi pemarah, Frankie. Oh. Kan rasanya nggak enak perutnya. Mungkin dia mules mau berak nggak bisa, mau buang air nggak bisa. Dia mules, dia sakit perut gitu. Jadi emosinya naik, Frankie. Jadi efek pertama udah jelas satu. Marah. Nah kalau mamanya Shinchan kalau lagi marah langsung keluar api. Iya. Terus Dan setelah keluar api efeknya yang berikutnya apa? Shinchan itu pukulnya sampai bikin benjolnya bertingkat lagi, tingkat 3. ya pokoknya itu kalau film kartun tuh saya jujur aja dok, sangat senang dengan nonton film kartun karena istilah gini. Kalau film biasa itu kejadian yang kita dibikin ekstrim kayak begitu benjol kan nggak mungkin. Nah, kalau film kartun bebas-bebas aja dok. Dan yang penting kan bukan Shinchan, bapaknya juga bertingkat tingkat 3. Ada 2 hal di film kartun nih dok yang menurut saya di luar pada topik yang kita ngomongin tapi menarik. Film kartun, apalagi zaman dulu film kartun ya. Dokter tahu kalau orang mau lari gimana dok? Lari di film kartun. Oh, jalan di tempat dulu kan. Muter dulu tuh kaki langsung cus gitu kan. Terus satu lagi yang terjadi,
jalanannya udah nggak ada, nggak apa-apa, nggak jatuh. Tapi begitu dilihat bawahnya nggak ada jalanan, baru nyemplung. Itu film kartun, Dok. Nah, oke, Dok, balik ke si sembelit tadi. Kan efeknya udah ada 2 tadi saya bilang. Marah, serangan jantung pada waktu buang air itu. Itu bahaya. Terus? Apalagi karena dia nggak ada gitu, dia nggak enak pergi. Maka aktivitasnya akan terganggu. Bayangin, mules, rasanya mau buang air tapi nggak bisa buang air. Itu sama persis seperti kamu mau ngomel tapi nggak bisa ngomel, nggak ada orang diomelin. Nah itu pokoknya intinya nih, Dok. Pertama, makanan yang kurang air sama stres, Dok, ya. Iya. Sama perilaku yang terus-menerus tuh. Iya. Begitu. Dan kebiasaan menunda buang air. Kebiasaan menunda. Nah makanya itu yang saya bilang begini. Yang sembelit itu banyak dialami juga anak kecil. Paling banyak, Dok, ya. Enggak, sebenarnya semua umur kena. Tapi kalau anak kecil kesian. Karena kenapa? Kalau dia kayak begitu dia bisa jadi stresan, Frankie. Dan itu bisa jadi lama, jadi kronis. Kalau udah 3 bulan berturut-turut dia sembelit terus, namanya sembelit kronis, Frankie. Dan sembelit kronis kadang-kadang harus pergi ke dokter. Kenapa? Karena itu sesuatu kondisi yang nggak bagus, nggak bagus. Nah, salah satu akibatnya tuh jadi bloating, Frankie. Gendut. Apa? Banyak angin. Itu salah satu tandanya orang suka berdahak dan suka kentut ke bawah. Dan kalau dia sembelit begitu kentutnya tuh bau, Frankie. Kenapa bau? Nah sekarang saya mau nanya, kentut itu isinya apa, Frankie? Ayo. Gas H2S kan, Dok, ya? H2S baunya. Baunya. Tapi yang utama, gas utamanya tuh metan, Frankie. Oh, metan. Metana itu bisa nyala, Frankie. Oh. Nah makanya kalau dia bus gitu. Kalau orang kentut tapi kentutnya tidak berbau, berarti sebenarnya itu tinja normal, Frankie. Tapi kalau tinja yang udah kelamaan di dalam, H2S-nya banyak, bus kentutnya, itu yang bikin orang mabok gitu. Tapi katanya, Dok, percaya nggak percaya sih, Dok, kentut tuh yang bau, yang nggak bunyi, Dok. Kalau kentutnya bunyi, biasanya nggak bau, Dok. Percaya nggak, Dok? Kenapa? Nah itu pertanyaan saya, kenapanya itu? Karena kalau dia bunyi itu, dia cuma yang dilewati sama kentutnya itu sedikit, Frankie. Tinjanya nggak begitu banyak, bus. Gas H2S-nya nggak banyak, Frankie. Tapi kalau yang diam-diam, itu kan dari atas dia bisa nembus, maksud tinjanya panjang gitu loh, dus gitu. ya kan, jadi. Tapi ada gunanya kentut itu. Gunanya betul. Siapa yang suka kentut? Semua orang juga bukan suka, sering kentut, Dok. Tapi yang kentutnya sakti? Oh, semar. Kenapa? Ya bikin mabok. Satu bikin mabok. Musuhnya aja bisa kedua, kalau dia itu ada siluman langsung balik ke asap. Iya, itu cerita bisa menetralisir. Bukan kartun tapi di pewayangan sendiri di Indianya nggak ada semar tuh, Dok, ya. Nggak semar tuh bikinan Indonesia. Itu Indonesia. Sebenarnya kalau yang namanya itu punakawan kan namanya. Semar punya anak 3. Siapa? Bagong, Petruk, Gareng. Ya, kalau Petruk cirinya Pinocchio. Hidungnya panjang. Itu Gareng. Nakalnya bukan main. Hidungnya pesek. Bulat. Kalau si itu Bagong. Mulutnya cakil. Mulutnya monyong. Oh, lupa saya kalau Bagong. Dari gambar di tapi dia kayak semar. Iya. Kayak semar. Tapi si semar itu. Nah, sebenarnya mereka diciptakan dalam perwayangan Indonesia untuk apa? Untuk menyindir penguasa. Oh. Mereka bikin lucu-lucuan gitu, tapi orang ketawa gitu. Tapi sebenarnya buat nyindir. Kalau dia yang lain, raja-raja kan nggak bisa nyindir raja lain. Gitu loh. Nah, itu satu. Dia kalau kentutnya tuh bau. Jadi kentut bau itu udah tanda-tanda orang sembelit, Dok. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kapan orang itu kentutnya bau banget? Ingat, gasnya itu H2S. Iya, berarti kalau udah lama berasal banget dari dia. pemecahan protein. Kalau orang makan sayur itu kentutnya nggak terlalu gitu, Pak. Karena es itu ada di dalam protein. Protein yang mengandung es itu ada metionin, sistein, gitu. Ada beberapa asam amino itu yang ada esnya. Itu yang kalau dipecat jadi itu. Atau yang kelamaan ke tempat kawah ratu. Nah, satu lagi itu jadi kentutnya bau. Apalagi kalau dia berdahak, akibatnya tuh yang dari bau dari atas keluar mulutnya bau, Frankie. Mulutnya bau. Dok, kalau makan pete juga kan mulutnya bau, Dok.
Iya, kalau petai sih bukan dari bawah, ini dari lambung sini keluar gasnya. Tapi itu jadi bau. Tapi bukan cuma itu, karena konon katanya dari situ dia akan ngeluarin segala macam racun sehingga bisa ada efek, jadi bisa orang bisa kena penyakit yang lain di organ lain. Gara-gara tinja kelamaan di dalam itu kan sebenarnya barang itu. Tinja kelamaan. Jadi, nah ini efek kalau dia sembelit kan dok ya, sembelit, tinjanya ketahan, itu baru ya istilahnya racun ketahan di dalam badan kan itu. Mulai nimbulin penyakit. Kalau tadi kan sekedar cuman marah terus kemudian apa tadi dok? Marah. Ya apa tadi saya lupa. Iya, emosi. Nah, yang ketiga ini bisa menimbulkan penyakit baru. Iya, penyakit lain sehingga. Nah sekarang masalahnya kadang-kadang yang gitu orang anggap itu bukan urusan dokter, dicoba-coba obatin sendiri. Dia lakukan apa? Ya beli pencahar. Dulu ingat nggak zaman dulu tuh orang minum pencahar apa tuh? Broklak. Ingat nggak kalau cerita orang lucu-lucuan teman yang rakus dikasih coklat itu kan kayak coklat. Bukan kan? Lucu-lucuan dok. Ini sih benar kejadian dok. Saya yang ditarget untuk minum broklak karena kan saya punya dokter keluarga di rumah. Saya bawa ke sekolah. Kan bentuknya persis coklat. Emang coklat. Ya. Bukan persis coklat, emang coklat bentuknya. Ada temen yang kerjanya tuh ngutil. Dimakanlah saya punya obat broklak. Dia dok yang kena. Nah itu manjur tuh. Manjur banget. Jadi itu fungsinya obat itu, ada obatnya yang bisa membuat prestasinya lebih cepat. Jadi dia cepet kedorong ke bawah. Ada juga yang menghasilkan menahan cairan, sehingga masih ada cair juga dia jadi penuh kan, banyak cepat keluar. Nah broklak itu kalau dimakan terus-terusan bahaya nggak dok? Itu dia bahaya, Franky. Karena gini, saya pernah ketemu ya ada pasien tuh yang saking dia buang air nggak teratur gitu, dia sebenarnya beli obat, beli sendiri kan, itu kan bisa dibeli di warung. Dia makan, buang air gitu, terus dilakukan gitu. Lama-lama orang itu bisa ngerusak peristaltik juga, Franky. Jadi ada efek sampingnya. Itu cuma boleh dimakan 3 hari sebenarnya. Oke, 3 hari. 3 hari maksimal. Kalau udah lebih dari itu ke dokter. Berarti ada yang ada sesuatu yang problem. Jadi itu nggak boleh dimakan. Tuh kalau keracunan kronis itu nanti bisa dia ada macam-macam efek lah. Itu kan artinya dipaksa suruh keluar. Mungkin nanti jadi gangguan gizi atau apa segala macam. Bisa lumpuh itu ototnya segala macam. Nah tadi dok ngomong-ngomong masalah si sembelit bisa menimbulkan penyakit lain. Ya penyakit lain ini yang mungkin timbul tuh apa aja dok? Katanya ada satu-satunya penyakit sendi. Penyakit sendi. Terus bau mulut kan itu, bau mulut. Terus itu orangnya suka kembung, rasanya kembung nggak enak, nggak ini nggak bisa nggak nafsu makan, nggak bisa makan pengen. Kembung itu gara-gara kita punya lambungnya keisi gas tuh dok. Bukan lambung, di sininya udah penuh kan, tetap menekan ke atas. Berarti bukan hanya lambung, tapi ususnya juga jadi ada banyak. Iya dong. Ya lama-lama kan itu keisi penuh, Frank. Dia kayak orang hamil ya dok ya. Iya, jadi nggak enak, jadi rasanya begah, sepertinya banyak gas. Sering berdahak, kentut melulu dan segala macam itu. Pokoknya nggak enak dan itu akan mengganggu kerja segala macam. Orang bisa nggak ngerasa nikmat dan segala macam lagi kerja. Nah. Jadi itu udah kalau udah begitu udah urusan dokter dan mendingan pergi ke dokter biar diobatin, dicari solusinya. Nah, kan tadi dokter bilang kalau tinjanya yang harusnya keluar normal sehari sekali atau 2 hari sekali ketahan, dokter bilang itu sisa-sisa makanan kan ada racunnya dok ya. Kalau racun itu diserap sama usus, nah itu akhirnya kan bisa nyebar ke seluruh tubuh dan keracunan. Iya, bisa keracunan dan satunya lagi jadi ususnya jadi bisa rusak, Franky. Nah salah satu yang waktu kemarin kita pernah sebut kalau dia kelamaan sering-sering seperti itu dia kontaknya lebih banyak, bisa lama-lama bisa menimbulkan polip. Nah polip bisa jadi kanker juga ke jauh. Jadi ini bahaya. Jadi sembelit itu nggak bisa dianggap remeh kalau misalkan istilahnya nggak bisa selesai diobatin dengan cara biasa dok ya. Iya. Nah lama-lama sih kan kalau dia gitu, ini kita tuh kadang-kadang ya pada beberapa orang yang sering nahan buang air, uangnya jadi sekali buang air banyak di awal dengan yang keras, kemudian banyak itu berarti ada sesuatu. Ini lama-lama tuh rektum bagian usus bagian bawah tuh udah jadi seperti kantong.
Dia nggak punya kekuatan untuk neken, Frankie. Oh, Lama-lama itu sembelit jadi kronis. kayak karet gelangnya dol deh ya. Ya. Nah, itu harus dilatih, jadi harus dibiasakan dan segala macam. Jadi yang kayak gitu nih mesti pergi ke dokter, sama dokter tuh yang spesialis begitu, dokter spesialis penyakit dalam, Gastro. hepatologi. Nah, dialah yang itu kadang-kadang juga gangguan kuman-kuman yang ada di dalam usus besar itu juga ada masalah karena kan gitu dia keakumulasi di dalam. Jadi penyakit lainnya itu yang disebabkan sama sembelit itu bisa banyak variasinya dok ya, nggak cuma satu model ya. Iya. Tergantung daripada banyaknya si racunnya apa yang jadi. Iya. Nah, itu salah satu juga yang menyebabkan gangguan usus itu juga adalah obat. Ada beberapa obat yang kalau dimakan tuh bisa bikin sembelit, Frankie. Obat itu, contohnya kalau kita buat kayak gini nih, ini yang lucu. Saya kan punya problem juga terus di perut ini kan sering kadang-kadang BAB nih dok. Ya perut saya termasuk yang sensitif, nggak terlalu bandel. Jadi kalau makannya salah, maka dia cepat untuk kita BAB dan itu kadang-kadang bisa mencret. Problemnya ada beberapa obat yang tadi dokter sebutin. Begitu saya makan langsung pet. Stop. Berhari-hari nggak bisa BAB. Obat sakit perut tuh dok. Itu nggak boleh tuh dok ya. Gitu. Jadi obat sakit perut itu intinya waktu tempo hari dokter jelasin fungsinya cuman buat nyerap racun daripada si yang masuk ke perutnya tadi dok ya. Bukannya, nah itu cara kerja si obat yang tadi bikin bet gitu. Berarti dia kan kalau orang mencret, dikasih obat supaya dia peristaliknya stop. Peristaltiknya stop. Stop kagak jalan kan berarti jalanan macet lagi. Iya. Nah, jadi aktivitas si usus ini dikembalikan menjadi tidur lah ya kira-kira gitu ya dok ya. Satu yang juga sering tuh obat batuk, Frankie. Dulu pernah ingat gak? Orang kalau batuk anak kecil dikasih kodein. Ya. Atau Doveri. Sekarang masih ada nggak? Nggak. Udah nggak boleh. Ada tapi dalam bentuk terbatas beda. karena itu narkoba, Frankie. Oh iya. Termasuk narkoba, termasuk golongan opiat. Narkotika, jadi harus dengan resep dokter. Terbatas, tapi itu bikin sembelit. Obat-obat lain banyak. Jadi makanya kalau kayak begitu-begitu jangan makan obat sembarangan, Frankie. Dan satu misalnya juga makan antibiotik. Antibiotik kalau dimakan kan antibiotik itu biasanya makannya cuma boleh 5 hari. Kalau dimakan berlama-lama segala macam itu bisa matiin usus. Kuman-kuman usus yang baik maupun yang jelek itu mati semua. Gara-gara si antibiotik kita tadi dok. Akhirnya jadi dia nggak bisa mencerna. Jadilah masalah. Padahal si kuman-kuman itu kita perlu tuh dok ya. Iya, makanya itu sebabnya kalau minum antibiotik harus pakai resep dokter. Oh. Karena dokter akan ngatur itu gitu loh. Makanya kita mesti piara cacing dok di perut dok. Supaya si cacing itu yang jadi polisi buat si kuman. Cuman begini, ada satu hal nih ya. Saya juga nggak tahu itu masih kontroversial ya. Orang bilang untuk nambahin kuman yang ada di dalam usus, kuman baik, minum probiotik. Wah. Jadi masalah adalah ini ada beberapa orang punya teori bahwa kalau minum antibiotik lewat mulut sih percuma. Kenapa? Di lambung dihajar. Di lambung dihajar. Jadi mungkin yang lolos juga nggak banyak itu. Jadi seperti itu. Iya. Iya benar juga ya. Di lambungnya dihajar sama HCl masih kuat kan tuh probiotiknya tuh ya. Iya. Ya itu. Jadi artinya ya nggak begitu efektif juga sebenarnya. Tapi sugestinya manjur juga tuh dok. Habis minum gituan kayaknya kita sembuh. Oke dok, jadi si sembelit ini sebenarnya langkah paling gampangnya adalah kita membiasakan toilet training tadi dok. Terus kedua, jangan buru-buru kita minum obat atau apa, padahal sebenarnya kita makan yang banyak air. Ya. Gitu ya dok ya. Terus jangan minum model-model obat yang bisa pencahar secara kronis, paling maksimal cuman boleh 3 hari. 3 hari aja dok ya. Dan satu, kalau orang punya penyakit jantung
atau darah tinggi atau apa nggak boleh ngeden. Biasanya dokter bilang nggak boleh ngeden, makanya suka dikasih pencahar juga untuk mencegah dia jangan ngeden. Suruh banyak makan itu pepaya misalnya. Nah dokter kan sering ke supermarket. Di supermarket, di tempat belanjaan, kan sekarang supermarket ada yang jual perlengkapan kamar mandi juga dok ya, bukan supermarket sih, supermarket perlengkapan gitu loh dok ya. Iya. Itu kan dijual tuh semacam apa, tempat plastik yang kelihatannya kayak tempat duduk, tapi itu bukan tempat duduk, buat pijakan kaki buat anak kecil. Ya. Nah, tadi kalau nggak salah waktu kita makan dokter bilang posisi BAB yang lebih bagus adalah kalau kita posisi BAB-nya jongkok. Ya. Alasannya kenapa dok? Sebenarnya kita kalau buang air tuh harus badan tegak. Dengkul ini harus naik ke atas. Sehingga sebenarnya posisi buang air yang paling bagus adalah dengkulnya ke atas, naik ke atas. Jadi artinya kalau kita buang air nih, kalau orang dewasa apalagi anak kecil, ditaruh dingklik di depan, ya naik ke atas. Kondisi begitu, anusnya itu lurus ke bawah, jadi buang airnya nggak pakai tahanan. Jadi lebih gampang buang air. Posisi paling bagus. Jadi kalau dipilih misalnya, kan kalau di Indonesia masih ada dua ya, yang diduduk sama yang jongkok. Yang jongkok itu lebih bagus. Jongkok masih lebih. Kalau jongkok kan udah jelas pantat lebih di bawah, dengkul di atas. Tapi kalau yang duduk begitu, itu lebih susah buang air. Jadi perlu tekanan yang lebih besar untuk. Yang jongkok biasanya orang di situ nggak lama tuh ya. Kan duduk yang bisa bikin lama ya. Iya. Lebih asik soal duduknya dok. Apalagi duduk di depan ada gambar bagus. Anda sembari baca lagi, wah udah selesai deh. Tapi yang keren di Jepang menurut saya dok. Saya belum tahu ya kalau di Eropa udah. Saya belum pernah ketemu sih kalau di Eropa. Toiletnya ada penghangatnya dok. Di Jepang kan? Iya. Toiletnya tuh di paha kita, di pantat kita ada penghangatnya. Dan itu pencetannya macam-macam lagi. Oh iya. Pencet ini keluar air hangat, ini kayak dingin terus gini. Wah, ada yang pakai kipas-kipas dikasih ini bedak. Enggak. Oke, jadi kita sebenarnya sederhana dok ya, kalau supaya nggak sembelit, bukan nggak sembelit sih, artinya pada saat kita susah untuk buang air besar, minum aja udah, minum air putih, mau kopi kek, mau air teh. Tapi katanya kalau kopi lebih manjur, kopi lebih manjur ya. Akibatnya salah satu tadi saya belum ngomong, kalau orang sembelit dia begitu, jadinya kan lebih lama, penyerapan lebih bagus, orangnya cepat gemuk jadinya Franky. Obesitas antara lain disebabkan oleh itu Franky. Tapi gemuknya belum tentu gemuk sehat tuh dok ya? Ya. Jadi itu kan jadi orang dibilang kadang-kadang ada yang ususnya kerjanya cepat. Kalau ususnya kerja cepat enaknya apa dia makan banyak, badan nggak gemuk Franky. Tapi kalau yang sembelit gitu, badannya bisa mekar Franky. Ada sih dok, yang dokter Jaya juga sering ketemu tuh. Dia sering makan dikit aja katanya, dia bilang lihat makanannya kok bisa gemuk katanya. Jangankan makan dok, dia napas aja jadi daging dok. Oke dok, jadi ada yang lain nggak dok kalau pengaruh dari sembelit itu dia punya akibatnya dok selain marah sama ada penyakit lain yang bahaya kan itu dok? Kalau yang lainnya tuh enggak. Ya ada beberapa penyakit yang membuat orang nggak boleh ngeden Franky. Boleh ngeden, makanya itu sembelit itu kayak wasir tadi dok ya. Dan wasir itu terjadi gara-gara sering begitu. Makanya kalau orang wasir dibilang sama dokter harus buang air nggak boleh ngeden ya, harus makan banyak sayur, harus banyak makan agar. Nah itu sebabnya wasir itu terjadi akibat itu. Terus nggak boleh makan pedas juga. Jadi ada pedas itu juga bisa bikin sembelit Franky. Yes. Pedas itu bikin kita sembelit atau bikin kita mencret? Bisa dua-dua tergantung. Tapi yang jelas kalau misalnya ekstrim buat usus juga akan menolak. Jadi caranya bisa mencret yang seketika, tapi juga bisa bikin sembelit juga Franky. Makanya orang kalau yang itu jangan deh. Kalau lagi wasir gitu ya. Ya. Ya udah dok, jadi kita makan harus benar nih dok ya. Ya. Kita makan jangan makan yang keras-keras dok. Makan nasi, jangan makan batu. Oke dok, kalau gitu dok. Makasih dok.
Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.